Halo, selamat datang kembali di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan coba sedikit membahas tentang apa itu aplikasi Blender, kemudian bagaimana user interface-nya, lalu bagaimana cara penavigasiannya. Oke, seperti dilihat di layar monitor, di sini adalah situs resmi dari blender.org, di mana Blender sekarang sudah banyak sekali digunakan untuk industri perfilman, khususnya 3D. Kemudian sekarang juga sudah dipakai di produksi animasi 2 dimensi. Bahkan untuk di Blender sendiri ini dipakai tidak hanya untuk animasi, di situ juga sering digunakan untuk simulasi. Simulasi ini bisa berupa asap ataupun simulasi dari air. Kemudian dipakai juga untuk video editing. Jadi boleh dikatakan Blender adalah sebuah aplikasi yang sangat-sangat powerful, yang sangat-sangat fantastis untuk pembuatan animasi 3D, khususnya animasi 3D ya. Oke, dan ini adalah tampilan awal ketika teman-teman membuka aplikasi Blender. Di sini ada layar kecil di tengah-tengah ini disebut splash screen. Di situ ada keterangan V2 83.9, ini adalah versi yang saya pakai saat ini. Kemudian di situ ada standar seperti aplikasi lainnya. Di situ ada new file, general, 2D, scripting, FX, video editing. Jadi ini kegunaan tergantung kita akan membuat apa. Jadi ketika kita membuat 2D animation, teman-teman boleh memilih ini. Kemudian video editing boleh memilih ini. Kemudian di sini ada open file. Lalu di sini ada recent file, adalah kerjaan yang sudah tersimpan sebelumnya gitu ya. Jadi kerjaan yang sudah tersimpan sebelumnya. Oke, mungkin itu. Kemudian kita klik di sini, klik kiri. Yang pertama-tama bagaimana caranya kita memilih objek dalam Blender. Oke, di sini secara default Blender menyiapkan 3 buah objek, yaitu di sini ada kamera, ada cubes, lalu di sini ada lampu ya. Teman-teman bisa mengklik dengan cara mengklik kiri, kemudian klik di sembarang untuk tidak memilihnya gitu ya. Atau teman-teman bisa memilih, atau teman-teman bisa memilih keseluruhan ini dengan cara menekan tombol A, kemudian tekan A lagi 2 kali untuk diselect, seperti itu ya. Pada sebagian versi Blender ini menggunakan klik kanan sebagai pemilihan objek. Sebenarnya ini bisa diatur dari menu file, menu edit, kemudian preference. Nah, di sini ada key map. Jadi teman-teman bisa melihat select with mouse button, boleh memilih kiri atau kanan ya. Kemudian spacebar ini untuk play atau tool atau search, jadi teman-teman bisa merubahnya di sini. Untuk sekarang saya akan menggunakan secara default, tidak merubah apapun. Oke. Lanjut ke interface Blender. Di sini terlihat yang bagian tengah ini kita sebut 3D viewport. Jadi tempat untuk melakukan editing objek ya. Oke, dan dilihat di sini ada tampak atas, tampak dari kanan, terus kanan bawahnya. Di sini banyak sekali tools, tapi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman gak perlu sampai semuanya harus tahu ya. Minimal dengan berlatih nanti kita juga tahu sendiri. Nah, jadi saya akan perkenalkan tools apa yang akan digunakan untuk user pemula atau yang baru pertama kali pakai. Oke, di sini ada, saya mulai dari sini ya. Di sini ada file, menu file, new, open, dan lain-lain. Ini adalah file menu yang biasa ditemukan di aplikasi lainnya. Cuma di sini ada link, append, ada import, export. Oke, di sini ada edit seperti biasa, ada undo, history, dan lain sebagainya. Teman-teman hanya perlu tahu standarnya saja ya, cukup dengan undo atau repeat less ya, seperti itu ya. Oke, kemudian render, di sini ada render. Teman-teman juga akan nanti cuma bermain di sini render image sama render animation. Untuk belajar kita
belajar kita cukup mengenal dua ini. Kemudian window, oke, ada new window, kemudian ada menu help. Di sini ada manual, tutorial dan sebagainya. Oke, sebelahnya di sini ada tab-tab lagi ya. Di sini ada layout, modeling, sculpting dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan untuk settingan kegunaan ya. Maksudnya jadi ketika layout setting interface-nya seperti ini, kemudian ketika modeling ini akan ada tambahan, ada add, mesh, vertex, edge dan lain sebagainya. Sculpting untuk membuat sebuah objek sculpting kayak tanah liat gitu ya, atau memahat gitu. Kemudian UV editing untuk keperluan UV editing, texture pen untuk mewarnai tekstur, kemudian ada shading, animation juga di sini ada beda dengan layout. Di sini ada dua jendela, ini tampak dari kamera, kemudian di sini ada timeline. Di timeline ini untuk melihat frame by frame dari sebuah animasi. Di sini ada render, combo setting dan scripting. Nah, untuk belajar pertama kali teman-teman hanya cukup untuk di layout saja sama modeling ya. Kalau untuk belajar layout sama modeling. Oke, setelah itu saya kembali lagi ke normalnya. Oke, kemudian pada menu di atas yang ini, di sini ada object mode. Kalau teman-teman klik di situ sudah ada pilihan edit mode, sculpt model, vertex pen, weight pen, texture pen. Teman-teman hanya cukup mengetahui object mode dan edit mode. Oke, jadi dua kegunaan ini. Kemudian di sini ada view itu untuk tampilan dari kamera atas, bawah ataupun yang lain sebagainya. Kemudian ini ya. Oke, di sini ada add, jadi teman-teman bisa menambahkan objek 3D pada viewport. Di sini ada mesh, misalnya kita menambahkan cube atau circle dan lain sebagainya. Kemudian di ini ada menu dari objek. Pada menu objek ini meliputi ada transform, set origin, mirror, clear dan lain sebagainya. Perlu saya ingatkan teman-teman nggak perlu kaget, nggak perlu merasa ini mah banyak deh gitu ya. Tapi kita belajar sedikit demi sedikit, nanti juga menjadi bukit gitu ya. Oke, kita belajar, nanti juga lambat laun ada penambahan tool yang akan kita ketahui fungsinya untuk apa. Oke, kemudian di sini balik ke sini ya. Oke, di sini ada viewport gizmo, kemudian ada viewport overlay. Saya juga jarang pakai yang dua ini. Oke, pada bagian ini kita lihat di sini ada toggle X-ray, kemudian di wireframe, lalu solid, material preview, lalu di sini ada render. Teman-teman bisa menekan tombol Z pada keyboard, kemudian ini bisa teman-teman pilih. Misalnya kita ke wireframe atau ke material, misalnya seperti dia, tekan Z, solid. Nah, ini fungsinya. Fungsi yang ini adalah untuk melihat sebuah objek yang terhalang oleh objek yang lain. Misalnya seperti ini. Ini kalau saya angkat, ini kan ada objek di dalamnya. Nah, teman-teman bisa mengklik ini, kemudian akan terlihat objek di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Oke, bahasan selanjutnya adalah bagaimana cara menavigasi di Blender. Oke, seperti dilihat di sini ada gizmo. Gizmo itu ketika kita klik Z, ini akan tampak atas, X tampak depan, atau teman-teman bisa memilih di sini ada viewport tampak atas, oke. Kemudian di sini viewport lagi tampak depan, dimana di sini diinformasikan dari bermacam angle view. Di sini ada shortcutnya ya. Jadi ketika 0 teman-teman masuk ke view kamera. Kemudian di sini bottom numpad 1. Oke, di sini bisa dilihat di sini ada kamera, kemudian numpad 0. Itu maksudnya numpad pada keyboard yang biasa ada di PC ya. Kalau di laptop kan biasanya nggak ada tuh. Nah, nanti teman-teman bisa merubah dari misalnya ini reference, kemudian input, emulate numpadnya diaktifkan.
Jadi ketika teman-teman mengklik angka yang di atas key WER itu akan berubah menjadi nomor pada numpad. Oke, seperti itu ya. Kalau karena saya menggunakan PC, saya nggak perlu ini. Saya berikan lagi. Kemudian ini teman-teman bisa mengklik kiri kemudian tahan ya, sambil ini di rotate seperti ini, otomatis akan berpengaruh pada pivot. Bisa juga dengan klik tengah. Oke. Kemudian di sini ada tombol tambahan zoom in zoom out, itu untuk zoom in zoom out si pivot. Teman-teman bisa klik tahan lalu mundur majukan si mouse-nya. Kemudian ini ada pen itu move ke kanan, ke kiri atau ke depan ya. Kemudian ini ada tanpa kamera view. Kemudian satu lagi, ini adalah merubah dari perspektif ke ortografik. Mungkin teman-teman agak bingung apa perbedaan perspektif dan ortografik. Jadi jadi singkatnya seperti ini. Kalau perspektif itu adalah pandangan real di dunia nyata ya. Ketika misalnya ada benda di belakangnya, itu akan terlihat lebih kecil atau terlihat lebih realistis. Misalnya seperti ini. Ini saya membuat sebuah objek baru. Oke, seperti ini. Misalnya saya jauhkan seperti ini. Oke, dalam penggunaan perspektif ini akan terlihat lebih realistis, di mana objek yang sama ukurannya tapi dia jauh itu akan lebih kecil. Berbeda dengan kalau ortografik, dia akan semua sama seperti itu ya. Oke, saya berikan lagi ke perspektif. Ini saya hapus. Teman-teman bisa menggunakan ini. Oke, seperti itu. Kemudian hal yang penting lainnya adalah teman-teman bisa memunculkan tool di sebelah kiri dan sebelah kanan, adalah tool pembantu. Tapi bisa juga teman-teman bisa mengklik segitiga di sini. Ini akan muncul tool select di sini. Di sini ada select box, kemudian ada cursor, move, rotate, dan scale. Juga ada transport. Atau teman-teman bisa mengklik menekan tombol T pada keyboard untuk memunculkan dan T lagi untuk menghilangkan. Kemudian di sebelah kanan sini juga ada, ini bisa diklik. Ini juga sama, ini adalah tool pembantu juga. Di sini ada tool, view, dan lain sebagainya ya. Shortcut yang sebelah kanan ini teman-teman bisa menekan tombol N untuk memunculkannya dan N lagi untuk menghilangkannya. Oke. Hal yang penting lainnya adalah di sini. Ini kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan Photoshop, di sini ada layer. Nah, ini juga sama seperti layer. Di sini adalah yang digunakan dalam pivot Blender. Misalnya di sini ada kamera, saya klik kamera. Kemudian ada cube, kemudian ada lighting. Dan ini teman-teman bisa mengganti namanya. Misalnya ini teman-teman udah ganti nama, udah merubah menjadi sebuah meja. Ini bisa diklik 2 kali kemudian gantikan menjadi meja. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ini adalah kita sebut editor properties, dimana di sini berisikan tentang render properties. Jadi pemilihannya nanti ada render engine-nya tuh ada Eevee, Workbench, Cycle. Teman-teman pakai default dulu aja, nanti bahasannya bisa sambil jalan ya. Dan ini properti-properti yang harus diatur ketika akan memulai render. Kemudian di sini output propertiesnya seperti apa, lalu di sini layer properties. Oke, di
di sini ada word, kemudian object, add modifier, kemudian di sini ada basic, constraint, lalu di sini ada set key dan lain sebagainya ya. Di sini adalah material, lalu di sini ada brush. Tapi teman-teman, untuk awal-awal belajar Blender, teman-teman cukup mempelajari pada bagian ini, guys. Saya infokan bahwa Blender Properties yang sering dipakai, kemudian mungkin di sini World Properties, lalu yang sering kita pakai adalah modifier properties. Di sini teman-teman bisa mengklik add modifier, kemudian modifiernya ini banyak banget. Modifier itu semacam tools tambahan untuk membantu kita dalam mengerjakan sebuah objek di Blender. Kemudian sama materialnya. Jadi biasanya dulu saya pas pertama kali belajar Blender, yang saya tahu itu cuma ini sama ini. Oke, nanti juga lambat laun teman-teman bisa memahami semua. Navigasi di sini ya, di viewport. Teman-teman bisa panning itu move ke kanan ke kiri gitu ya. Teman-teman bisa menahan shift lalu tekan klik tengah pada mouse. Oke, seperti ini. Ini disebut panning. Kemudian kemudian teman-teman bisa merotate viewport dengan cara mengklik tombol tengah pada mouse ya, seperti ini. Oke, kalau tadi panning itu menekan shift, kalau ini shiftnya kita lepas. Oke, kemudian di sini ada teman-teman bisa menambahkan objek, kemudian add mesh kita pilih. Atau teman-teman cara cepatnya adalah dengan menekan shortcutnya Shift A. Oke, kemudian pilih objek yang diinginkan, misalnya speed. Kemudian dengan bantuan ini, jika teman-teman masih baru, saya anjurkan ini diaktifkan. Kemudian ini dipilih. Jadi ini ada tombol ada gizmo-nya ya. Kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa, teman-teman bisa memindahkan objek dengan cara menekan G. G itu untuk grab ya. Grab itu untuk memindahkan. Jadi jika teman-teman menekan G, ini akan berpindah sebelum kita klik ya. Klik kanan untuk cancel. Jadi G di sini, G klik kanan, dia akan balik lagi. Dan teman-teman juga bisa menekan G, kemudian sumbu aksisnya ya. Misalnya saya ingin memindahkan atas bawah, di sini bisa dilihat atas bawah itu Z. Teman-teman bisa menekan G, kemudian Z ya. Jadi dia akan terkunci di sumbu Z. Begitu juga dengan G, Y misalnya, dia akan mengunci di sumbu Y. Begitu juga dengan X. Begitu juga dengan rotate. Di sini ada tombol rotate. Ketika diklik ini teman-teman bisa melihat ada sumbunya di sini juga. Y itu untuk yang hijau, Z biru, X yang merah. Teman-teman bisa mengklik kiri pada bagian gizmo-nya. Atau teman-teman bisa menekan ini kemudian tekan R. Atau R 2 kali untuk di rotate, atau teman-teman bisa menekan R sumbu yang teman-teman kehendaki, misalnya R Z. Oke, jadi secara sumbu Z. Atau satu lagi, teman-teman bisa merotate secara sumbu Z sebanyak 90 derajat misalnya. Jadi teman-teman bisa menekan R Z 90, R X 90, atau R Y 40 seperti itu ya. Oke, mungkin itu adalah langkah-langkah dasar dalam penavigasian si sebuah. Mungkin satu lagi. Oke,
Oke, satu lagi saya akan perkenalkan. Oke, satu lagi akan saya bahas di sini. Ketika kita klik ini kita tidak dapat mengedit si objeknya karena ini masih di object mode. Teman-teman bisa merubah ini. Untuk merubah ini teman-teman harus masuk ke edit mode ya. Di sini ada object mode, kemudian edit mode. Oke, shortcutnya untuk mempercepat teman-teman bisa menekan tab. Oke, kemudian shortcutnya teman-teman bisa menekan tombol tab pada keyboard. Ini akan masuk ke edit mode. Oke, pada edit mode ini di sini ada tiga pemilihan metode ya. Di sini ada Vertex, kemudian di sini ada Edge Select, kemudian di sini ada Face Select. Vertex itu adalah titik-titik yang ini nih ya. Kemudian kalau Edge Select itu boleh dibilang ini kerangkanya. Kalau Face itu isi dari kalau Face ini ya permukaan ya. Oke, saya edit mode. Oke, mungkin seperti itu dasar-dasar dari user interface dan juga penavigasian di Blender. Oke, saya harap teman-teman bisa terus berlatih dan selamat mencoba.